kelas 3 mengeluarkan decitan panjang sebelum akhirnya berhenti total. Udara yang lembab dan hangat khas pedesaan Jawa di awal tahun 1970-an langsung menyambut kedatangan Sastro. Ia turun sambil memanggul tas besar yang berisi pakaian dan beberapa buku. Matanya mencari sosok yang seharusnya menjemputnya. Sastro, seorang pemuda usia 25 tahun. Ia baru saja lulus kuliah di kota besar. Ia memutuskan untuk pulang ke desa Sidoarung, desa leluhurnya, untuk mengabdikan diri sebagai guru di sekolah rakyat setempat. Sebuah pilihan yang cukup langka di kalangan pemuda terpelajar saat itu. Hatinya tergerak oleh surat-surat dari Pak Lurah yang bercerita tentang minimnya tenaga pengajar di desanya. Sastro anakku, suara bariton yang familiar memecah keramaian stasiun kecil itu. Seorang pria parubaya dengan kumis tebal dan sorot mata teduh menghampiri Sastro. Dialah Pak Karto, sahabat karib mendiang ayah Sastro. Pak Karto, maaf saya telah merepotkan, ujar Sastro sambil menyalami tangan Pak Karto dengan taksim. Merepotkan bagaimana? Ini sudah jadi kewajiban. Mari kita pulang. Kau pasti lelah, balas Pak Karto sambil mengambil alih tas besar Sastro. Mereka berjalan menuju gerobak kayu yang ditarik oleh seekor sapi. Perjalanan menuju rumah Pak Karto, tempat Sastro akan tinggal sementara, terasa panjang. Jalanan berbatu dan berdebu membelah hamparan sawah hijau yang luas. Di sanalah mata Sastro menangkap sebuah pemandangan yang seketika menarik perhatiannya. Di tengah-tengah sawah yang paling luas berdiri sebuah saung tua. Saung itu tampak reot dengan atap rumbia yang sudah menghitam dan tiang-tiang kayu yang miring, seolah waktu telah lama meninggalkannya. Sekelilingnya bersih, seolah petani enggan menggarap terlalu dekat. Sebuah aura kesendirian dan keheningan yang pekat menyelubungi bangunan kecil itu. Saung itu, kenapa terlihat begitu sepi, Pak? Tanya Sastro sambil menunjuk ke arah gubuk di kejauhan. Pak Karto menoleh sebentar. Raut wajahnya berubah serius, namun cepat-cepat kembali tenang. Ah, itu nak, itu sudah lama, sudah tidak terpakai, jawabnya singkat, seolah-olah ingin segera mengalihkan pembicaraan. Sastro menyadari ada nada yang janggal, sebuah penolakan halus untuk bercerita lebih jauh. Sebagai seseorang yang dididik secara ilmiah, rasa ingin tahu Sastro tergelitik. Di benaknya, saung itu menyimpan sebuah rahasia. Malam pertama di rumah Pak Karto, Sastro tidur di kamar tamu yang menghadap langsung ke arah sawah. Udara malam yang sejuk
membawa aroma tanah basah dan daun padi. Sastro mencoba membaca, tetapi pikirannya terusik. Saung tua itu kembali melintas di benaknya. Saat jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, ketika desa benar-benar terlelap, Sastro terbangun. Bukan karena mimpi buruk, melainkan karena sebuah suara. Suara itu samar, seperti bisikan yang terbawa angin, namun cukup jelas untuk didengar. "Tolong, cari, jangan biarkan." Sastro menajamkan pendengarannya. Ia bangkit, membuka jendela kamarnya perlahan. Cahaya bulan purnama memantul di permukaan air sawah, menciptakan bayangan misterius. Dan di sana, di tengah-tengah hamparan padi, ia melihat saung itu. Di depannya tampak samar-samar seperti sebuah bayangan tipis yang bergerak. Bukan bayangan manusia, melainkan seperti gumpalan asap putih yang memanjang, bergerak perlahan seolah sedang mencari sesuatu di tanah. Ketakutan mulai merayapi Sastro. Selama ini, ia hanya percaya pada logika. Tetapi apa yang dilihatnya kini menantang segala ilmu pengetahuan yang pernah ia pelajari. Ia menutup jendela dengan tergesa-gesa. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah halusinasi akibat kelelahan. Namun bisikan itu datang lagi. Kali ini lebih dekat, seolah tepat di luar jendela. "Saung, saungku, ingatlah." Sastro memejamkan mata erat-erat, menarik nafas dalam-dalam, dan berusaha bersikap rasional. Besok pagi, ia akan mencari tahu lebih banyak tentang saung itu. Ia harus melakukannya. Rasa penasaran bercampur dengan rasa takut yang aneh. Keesokan paginya, Sastro mencari Pak Karto yang sedang sarapan di dapur. "Pak Karto, tentang saung di tengah sawah itu." Sastro memulai pembicaraan dengan hati-hati. Pak Karto meletakkan cangkir kopinya. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang coba ia sembunyikan. "Kenapa saung itu lagi, Nak? Itu hanya gubuk tua. Tak ada yang istimewa di sana." "Saya rasa ada, Pak. Tadi malam saya mendengar suara dan melihat seperti bayangan di sana," ujar Sastro jujur. Pak Karto menghela nafas panjang dan akhirnya menyerah. "Baiklah, Nak, dengarkan saya baik-baik. Saung itu memang bukan gubuk biasa. Dulu, puluhan tahun yang lalu, saung itu dimiliki oleh seorang kakek tua yang pandai mengobati dan sering membantu orang-orang. Tapi suatu malam, kakek itu hilang secara misterius dan tanpa jejak. Hilang? Ya, keluarganya mencari, desa mencari, dan tak ada hasil. Sejak saat itu,
saung itu mulai angker. Orang-orang sering melihat penampakan, mendengar suara tangisan, atau bahkan melihat api biru menyala di sana pada malam Jumat Kliwon. Para petani pun menjauh. Mereka bilang, saung itu seperti menjaga sesuatu. "Menjaga apa, Pak?" tanya Sastro, semakin penasaran. Tidak ada yang tahu pasti. Ada yang bilang harta karun. Ada yang bilang jasad kakek yang disembunyikan. Yang jelas, Nak, semua orang di desa ini sepakat untuk tidak mengusik tempat itu. "Lupakan saja. Kau fokuslah mengajar," pinta Pak Karto dengan nada memohon. Nasihat Pak Karto bukannya membuat Sastro mundur, malah semakin mendorongnya. Sebagai seorang pendidik dan kaum terpelajar, ia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk memecahkan misteri yang telah membelenggu pikiran penduduk desa selama bertahun-tahun. Ketakutan itu sedikit demi sedikit digantikan oleh tekad yang kuat. Sastro tahu jika ia bisa mengungkap misteri saung itu, ia tidak hanya akan menghilangkan ketakutan, tetapi juga membawa pemahaman baru bagi masyarakat desa. Ia memutuskan untuk mengunjungi saung itu. Tidak malam ini, tetapi besok siang setelah ia selesai mengajar di sekolah. Ia harus melihatnya dari dekat, mencari petunjuk yang mungkin tersembunyi. Saat hari mulai gelap, Sastro kembali berdiri di depan jendela kamarnya, memandang saung di kejauhan. Bayangan saung itu tampak lebih gelap dan mencekam. Malam itu, bisikan itu tidak muncul, tetapi Sastro merasakan kehadiran yang kuat. Ia tahu saung di tengah sawah, saksi bisu itu kini sedang menanti kedatangannya. Sastro menyelesaikan hari pertamanya mengajar di sekolah rakyat. Para murid menyambutnya dengan antusias yang hangat, membuat Sastro merasa bahwa keputusannya untuk kembali ke desa adalah keputusan yang tepat. Namun sepanjang hari, bayangan saung tua itu terus menghantuinya. Setelah makan siang, dengan dalih ingin melihat-lihat sawah, Sastro meminta izin kepada Pak Karto. Ia mengenakan topi caping, membawa sebilah parang kecil dan botol air minum. Ia tahu Pak Karto akan melarangnya jika tahu tujuan sebenarnya. Jalan menuju saung itu terasa jauh dan sepi. Tidak ada petani yang berani menggarap area sawah yang mengelilingi saung tersebut, menyisakan area kosong sekitar 20 meter persegi yang ditumbuhi rumput liar dan ilalang kering. Keheningan di sana terasa begitu tebal, seolah suara apapun akan langsung ditelan oleh udara. Saat Sastro menginjakkan kaki di tanah lapang di depan saung, hawa dingin
seketika menyergapnya. Padahal matahari tengah bersinar terik. Saung itu berdiri kokoh, meski tampak rapuh. Dinding bambunya sudah lapuk dan lantai kayunya ditutupi debu tebal. Sastro berdiri di depan pintu yang sudah lepas dari engselnya. Ia merasakan adanya penolakan non-fisik yang kuat, seolah ada energi tak kasat mata yang melarangnya masuk. Ia menarik nafas dalam-dalam, menguatkan tekadnya. Saya tak bermaksud mengganggu. Saya hanya ingin tahu kebenarannya, bisik Sastro, seolah berbicara kepada entitas di dalam sana. Ia melangkah masuk. Interior saung itu kecil dan gelap. Hanya ada satu dipan bambu tua, sebuah tungku kecil yang sudah berkarat, dan beberapa perkakas pertanian yang ditinggalkan. Tidak ada perabotan lain, dan yang paling aneh, tidak ada sarang laba-laba atau kotoran hewan. Seolah tempat itu selalu dibersihkan, meskipun ditinggalkan. Sastro mulai memeriksa setiap sudut. Ia menggeser dipan, menggeser tungku, dan menyentuh dinding bambu. Semuanya terasa solid, tetapi tidak ada petunjuk apapun. Ia merasa frustasi. Ia yakin bisikan yang didengarnya semalam pasti memiliki arti, tetapi ia tak tahu apa artinya. Ia kemudian melangkah ke bagian lantai. Lantai kayu di saung itu terdiri dari papan-papan yang sudah disusun sederhana. Saat kakinya menginjak sebuah papan di sudut paling gelap, papan itu mengeluarkan suara yang sedikit berbeda, lebih padat, bukan bunyi kayu kosong. Sastro berlutut dan membersihkan debu di area itu. Ia melihat celah kecil di antara papan-papan. Dengan hati-hati, ia menggunakan ujung parang kecilnya untuk mencongkel papan tersebut. Papan itu terangkat dengan mudah. Di bawahnya bukan tanah, melainkan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi. Kotak itu ukurannya tidak lebih besar dari 2 buku yang ditumpuk, terbuat dari kayu jati berwarna gelap yang masih terawat. Jantung Sastro berdetak lebih cepat. Ini adalah petunjuk. Ia mengambil kotak itu dan membawanya keluar dari saung ke tempat yang lebih terang. Kotak itu tidak dikunci, hanya ditutup rapat. Saat ia membukanya, aroma rempah-rempah kering dan daun tua langsung menyeruak. Di dalamnya terdapat beberapa benda. Sebuah surat lusuh yang ditulis dengan tinta hitam dan huruf Jawa kuno. Sebuah kalung dari tali serat dengan liontin batu aki berwarna hijau lumut. Dan sebuah foto hitam putih seorang wanita muda yang tampak anggun. Sastro mengabaikan kalung dan foto sejenak dan fokus pada surat tersebut. Ia menguasai sedikit aksara Jawa kuno. Hasil dari kegemarannya
membaca babat dan sejarah. Dengan susah payah, ia mulai membaca. Inti dari surat itu adalah permintaan terakhir dari kakek pemilik saung. Surat itu ditulis untuk putrinya, yang fotonya ada di dalam kotak. Surat itu berbunyi kurang lebih seperti ini. Anakku, jika engkau membaca ini, ketahuilah Bapak pergi bukan karena kehendak sendiri. Ada yang mengambil Bapak. Mereka mencari apa yang Bapak jaga selama ini. Ingatlah nak, yang paling berharga bukanlah benda, melainkan ingatan dan cinta. Bawalah kalung ini adalah kuncinya. Dan ingatlah tempat di mana kita sering bersembunyi dari hujan. Di balik pohon beringin kembar dekat sungai kecil. Itu adalah tempat yang harus kau jaga. Jangan pernah kembali ke saung ini, karena bahaya selalu mengintai. Carilah tempat yang aman nak. Surat itu tertanggal sekitar 20 tahun yang lalu. Sastro menyimpulkan bahwa kakek itu benar-benar diculik atau dibawa paksa, bukan menghilang begitu saja. Dan misteri yang dijaga saung itu bukanlah harta karun berupa emas, melainkan sebuah rahasia yang tersembunyi di tempat lain. Saung ini hanyalah tempat penyimpanan petunjuk. Sastro segera memasukkan kotak itu kembali, menyembunyikannya di balik bajunya, dan memasang kembali papan lantai. Ia harus segera pergi sebelum ada yang melihatnya. Ia menyadari risiko yang ia hadapi kini bukan hanya berurusan dengan hal gaib, tetapi juga bahaya dari manusia yang mungkin masih mengincar rahasia kakek tersebut. Ia bergegas meninggalkan saung, kembali ke jalur setapak menuju desa. Saat ia berjalan, ia merasa ada yang mengawasi. Sastro menoleh ke belakang, dan kali ini ia tidak melihat hantu atau asap putih. Ia melihat seorang pria tua yang berdiri di pinggir sawah. Jauh di belakangnya tampak seperti petani biasa, tetapi sorot matanya yang tajam mengawasi setiap gerak-geriknya. Pria itu tidak tersenyum. Ketika Sastro menoleh lagi, setelah beberapa langkah, pria itu sudah hilang. Sastro yakin ia tidak berhalusinasi. Ada orang yang tahu bahwa ia telah mengusik saung itu. Setibanya di rumah, Sastro menyembunyikan kotak itu di bawah tumpukan buku di dalam tasnya. Ia harus bersikap wajar di depan Pak Karto. Malam itu, setelah semua orang tertidur, Sastro mengeluarkan lagi isi kotak itu. Ia menatap foto wanita muda itu. Wajahnya cantik, tetapi tatapan matanya menunjukkan kesedihan yang mendalam. Sastro merasa harus menemukan wanita ini. Ia harus menemukan putri kakek tersebut. Bisikan yang ia dengar semalam kini terasa berbeda.
Bisikan itu bukan lagi permintaan tolong, melainkan seperti peringatan atau petunjuk yang mengarahkannya ke kota tersebut. Tolong, carilah, jangan biarkan. Baiklah, saya akan cari, gumam Sastro pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Sastro memutuskan untuk pergi ke balai desa. Ia berpura-pura mencari daftar penduduk lama untuk urusan sekolah. Ia ingin mencari tahu nama kakek pemilik saung dan nama putrinya. Di balai desa, Sastro bertemu dengan juru tulis tua. Setelah berbasa-basi, Sastro mengajukan pertanyaan. Pak, saya sedang menyusun data sejarah desa. Bolehkah saya melihat catatan tentang warga yang pernah tinggal di sekitar sawah luas itu, terutama yang hilang sekitar 20 tahun yang lalu? Juru tulis itu menatap Sastro dengan curiga. Itu cerita lama, Nak. Kenapa kau ingin mengungkitnya? Hanya untuk melengkapi data desa, Pak. Sebagai pendatang baru, saya ingin memahami sejarah desa ini, jawab Sastro, berusaha meyakinkan. Akhirnya, juru tulis itu menunjukkan sebuah buku catatan tua dan berdebu. Sastro menemukan sebuah catatan yang ditulis dengan rapi. Wafat atau hilang kakek Semanu, pemilik saung tengah sawah, dengan status hilang tanpa jejak dan dianggap meninggal tahun 1950. Ahli waris, anak perempuan tunggal bernama Ratih. Dengan keterangan, Ratih meninggalkan desa tak lama setelah hilangnya bapaknya. Sastro kini tahu namanya, Ratih. Ia harus segera mencari Ratih. Saung itu telah memberikan petunjuk baru. Kini pencarian yang sebenarnya baru dimulai. Sastro menyadari ia bukan lagi seorang guru biasa, tetapi kini menjadi bagian dari sebuah misteri yang melibatkan hilangnya seorang kakek dan rahasia yang ia jaga. 2 hari kemudian, pencarian dimulai. Sastro sadar bahwa mencari Ratih, seorang wanita yang meninggalkan desa 20 tahun lalu, bukanlah hal yang mudah. Ia tidak bisa bertanya terang-terangan karena khawatir menarik perhatian orang yang mungkin terlibat dalam hilangnya kakek Semanu, termasuk pria tua misterius yang dilihatnya di pinggir sawah. Ia memutuskan untuk menggunakan petunjuk kedua dari surat itu. Pohon beringin kembar dekat sungai kecil. Menggunakan peta desa kuno yang ia temukan di balai desa, Sastro berhasil menemukan lokasi sungai kecil yang dimaksud, yang berada cukup jauh di pinggiran desa, berbatasan dengan hutan yang kecil. Lokasi ini jauh dari keramaian penduduk, tempat yang sempurna untuk menyembunyikan sesuatu. Pada sore harinya, Sastro melakukan perjalanan ke sana. Setelah berjalan kaki, menyusuri pematang yang menanjak, ia akhirnya tiba di tepi sungai.
Airnya jernih dan mengalir tenang. Dan di seberang sungai, ia bisa melihatnya. Dua pohon beringin raksasa yang tumbuh berdekatan, akar-akar gantungnya menjuntai panjang, menciptakan kesan gerbang alami yang monumental. Sastro melompati bebatuan untuk menyeberangi sungai. Saat ia berdiri di antara kedua pohon beringin kembar, suasana di sana terasa berbeda. Ada ketenangan yang mendalam, berlawanan dengan aura mencekam di saung. Tempat itu terasa suci, seolah dilindungi. Ia mencari celah atau tanda-tanda yang disebutkan kakek Semanu. Ia memeriksa bagian belakang batang pohon yang paling besar. Di sana terukir samar-samar sebuah simbol kuno berbentuk lingkaran dengan titik di tengahnya. Simbol itu terlihat seperti lambang yang terdapat pada liontin batu akik milik Rate. Sastro teringat isi surat kakek Semanu. Bawalah kalung ini. Ini adalah kuncinya. Ia mengeluarkan kalung liontin hijau lumut dari dalam kotak. Ia membandingkan liontin itu dengan ukiran pada pohon. Ukiran itu memiliki sebuah lubang kecil yang seukuran dengan liontin tersebut. Sastro memasukkan liontin itu ke dalam lubang. Tepat saat liontin tertanam sempurna, terdengar suara klik yang halus. Sebuah bagian dari akar gantung beringin yang tebal, yang tadinya terlihat seperti akar biasa, perlahan bergeser ke samping, menampakkan sebuah celah sempit menuju sebuah ruangan tersembunyi. Itu adalah sebuah gua kecil yang terbuat dari susunan batu alam yang ditutupi oleh akar beringin, sehingga tidak terlihat dari luar. Di dalamnya gelap, dan Sastro ragu-ragu, tetapi tekadnya sudah bulat. Sastro menyalakan korek api yang ia bawa. Cahaya kecil itu memperlihatkan ruangan yang lebih besar dari saung, tetapi juga kosong. Di tengah ruangan terdapat sebuah meja batu sederhana dan sebuah kitab kuno yang tebal, terbuat dari kulit hewan yang sudah menguning. Ini adalah rahasia yang dijaga kakek Semanu. Sastro membuka kitab itu dengan tangan gemetar. Kitab itu berisi catatan pengobatan tradisional, ramuan herbal langka, dan yang paling mengejutkan, jurnal pribadi kakek Semanu tentang praktik supranaturalnya. Kakek itu bukan sekedar tabib, tetapi juga seorang ahli spiritual yang menjaga keseimbangan gaib di desa itu. Jurnal itu menjelaskan bahwa kakek Semanu memiliki kemampuan untuk melihat dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Ia diculik oleh sekelompok orang yang rakus, yang percaya bahwa ia menyembunyikan jimat kekayaan di saung. Padahal yang ia miliki adalah ilmu pengetahuan kuno yang berharga. Kitab ini adalah kunci warisan kakek Semanu, dan
Saung itu sengaja dibuat angker untuk menakut-nakuti para pencari. Sastro mengambil kitab itu dan kembali memasukkan liontin ke lubangnya. Celah itu kembali tertutup, meninggalkan kesan bahwa tidak ada apa-apa di sana selain akar beringin biasa. Dengan kitab berharga di tangan, Sastro kini harus segera menemukan Ratih. Ia kembali ke desa membawa kitab dan kotak itu. Sastro kembali mendatangi Pak Karto. Ia merasa harus jujur pada beliau yang selama ini terlihat sangat menyayangi mendiang kakek Semanu dan ayahnya. Malam harinya, Sastro menunjukkan surat dan foto Ratih kepada Pak Karto. "Pak, saya menemukan ini di saung. Saya yakin kakek Semanu diculik. Saya harus menemukan putrinya Ratih," jelas Sastro. Pak Karto terkejut. Air matanya menetes melihat foto Ratih yang sudah lama ia kenal sejak kecil. "Ratih, ya Tuhan, Bapak tahu dia pergi kemana. Dia pindah ke desa tetangga di seberang bukit, desa Jatiwangi. Dia hidup sederhana di sana dan bekerja sebagai penjahit. Dia pergi karena trauma dan takut akan diburu orang jahat yang mencari bapaknya. Dia tak pernah mau kembali ke sini," kata Pak Karto. Pak Karto kemudian menjelaskan bahwa sebulan setelah hilangnya kakek Semanu, ada beberapa orang asing yang datang ke desa mencari kakek Semanu dan mengancam warga. Ratih yang saat itu masih remaja memutuskan pergi demi keselamatannya. "Saya akan ke Jatiwangi besok pagi, Pak. Saya harus menyerahkan kitab ini padanya. Itu adalah warisan yang harus ia jaga," kata Sastro mantap. Keesokan paginya, Sastro berangkat ke desa Jatiwangi. Perjalanan memakan waktu beberapa jam dengan berjalan kaki. Sastro akhirnya berhasil menemukan rumah Ratih. Rumahnya sederhana, terbuat dari kayu dengan mesin jahit tua di terasnya. Ratih yang kini berusia sekitar 40 tahunan masih terlihat anggun, persis sama seperti di foto. Namun ada guratan kesedihan yang tak terhapuskan di wajahnya. Ratih terkejut melihat seorang pemuda asing datang. Sastro memperkenalkan diri dan menceritakan semua penemuannya, bisikan saung dan surat ayahnya. Saat Sastro menyerahkan kotak dan foto ayahnya, Ratih menangis terisak. "Ayah, saya sudah menduga mereka mengambilnya. Saya tak berani kembali," katanya lirih. Sastro kemudian menyerahkan kitab kuno itu, dan Ratih memegangnya dengan tangan gemetar. Ini adalah warisan ilmu keluarga kami. Saya pikir semuanya sudah hilang," ujar Ratih. "Ayah pernah bilang, ilmu ini harus dijaga dari orang-orang yang hanya ingin menggunakannya untuk kejahatan dan kekuasaan." Tiba-tiba, saat mereka sedang berbicara,
dua orang pria asing yang berpakaian serba hitam dan berwajah dingin muncul di depan rumah Ratih. Salah satunya adalah pria tua yang Sastro lihat di pinggir sawah. "Ratih, serahkan apa yang kamu dapat dari ayahmu," kata pria tua itu dengan suara serak dan mengancam. "Kami tahu dia menyembunyikan kitab mustika." Ternyata para penculik kakek Semanu masih hidup dan masih memburu warisan itu. Saung itu benar-benar saksi bisu yang menarik perhatian mereka. Sastro segera berdiri di depan Ratih, melindungi wanita itu dan kitabnya. Ketegangan memuncak dan ancaman bahaya fisik kini nyata di depan mata mereka. Sastro yang berdiri tegak di depan Ratih kini menyadari bahwa misi supranaturalnya telah berubah menjadi konfrontasi nyata dengan bahaya manusia. "Kitab ini bukan milik Anda," ujar Sastro tegas kepada dua pria berbaju hitam. "Ini adalah warisan keluarga Bu Ratih, bukan jimat kekayaan seperti yang Anda pikirkan." Pria tua yang Sastro kenali dari sawah menyeringai sinis. "Anak muda, jangan ikut campur urusan kami. Kami sudah menunggu benda ini selama 20 tahun. Kau hanya seorang guru muda dan jangan bermain-main dengan kami." Pria tua itu, yang ternyata bernama Wiryo, memberi isyarat kepada rekannya untuk maju. Saat rekan Wiryo melangkah mendekat, Sastro mengambil langkah mundur. Tetapi ia tidak panik. Ia ingat pelajaran dari kitab kakek Semanu yang sempat ia baca sekilas. Bukan tentang jimat atau kesaktian fisik, melainkan tentang kekuatan fokus dan niat murni. Saat pria itu hendak meraihnya, Sastro secara naluriah mengambil kalung liontin batu akik hijau yang masih ia genggam dan memegangnya erat-erat di dadanya. Ia memejamkan mata dan memfokuskan pikirannya, membayangkan aura pelindung yang kuat. Tiba-tiba udara di sekitar mereka berubah dingin. Meski tidak ada kilatan cahaya, pria yang maju ke depan itu tiba-tiba berhenti. Ia terlihat seperti menabrak dinding yang tak kasat mata. "Ada apa ini?" bentak Wiryo. Saya tak bisa mendekat. "Ada sesuatu," jawab rekannya. Suaranya terdengar takut. Wiryo sendiri kemudian mencoba melangkah. Tetapi ia juga merasakan ada energi tolak yang kuat, seperti gelombang elektromagnetik. Energi itu bukan berasal dari Sastro, melainkan dari tempat itu sendiri dan niat baik yang dipegang Sastro. Sastro teringat salah satu catatan di jurnal kakek Semanu. Benda yang disucikan dan dijaga dengan niat baik akan memancarkan energi pelindung. Niat murni adalah perisai paling kuat dari segala bentuk kejahatan. Saat Wiryo dan rekannya masih bergumul dengan penghalang tak kasat mata itu, terdengar suara gerobak yang mendekat. Tak lama kemudian,
Pak Karto dan beberapa pemuda desa muncul di tikungan. "Hei, apa yang kalian lakukan di sini?" teriak Pak Karto. Ternyata ia sengaja mengikuti Sastro dari jauh setelah mendengar kegelisahan Sastro. Dan ia membawa beberapa pemuda kuat untuk bersiap membantu jika terjadi sesuatu. Melihat kedatangan penduduk desa, Wiryo dan rekannya menjadi panik. Mereka menyadari bahwa mereka telah gagal dan kini terancam ketahuan oleh warga. "Kita kembali," teriak Wiryo. Keduanya berbalik dan melarikan diri ke dalam hutan, menghilang dengan cepat, meninggalkan Ratih dan Sastro. Setelah kedua penjahat itu pergi, Ratih terduduk lemas, tetapi ia memeluk kitab dan foto ayahnya dengan erat. "Terima kasih Sastro, kau telah menyelamatkan warisan ayah dan juga saya," kata Ratih. Air matanya kini adalah air mata haru. Sastro yang masih terengah-engah tersenyum lega. "Kita berdua yang menyelamatkannya, Bu Ratih. Dan yang paling penting, kita telah mengungkap kebenaran di balik hilangnya kakek Semanu." Pak Karto dan para pemuda desa kemudian membantu Ratih. Ratih memutuskan untuk menceritakan semua yang ia tahu kepada Pak Karto, termasuk kisah penculikan kakek Semanu oleh sekelompok orang yang rakus akan ilmu gaib untuk kekayaan. Kakek Semanu menolak memberikan ilmu itu dan dibiarkan mati di tempat yang jauh. Dengan terungkapnya kebenaran ini, Ratih akhirnya merasa bebas dari ketakutan yang selama 20 tahun membelenggu jiwanya. Sastro kembali ke desa Sidoarung membawa kabar baik dan berita tentang Ratih. Kisah tentang Sastro, guru muda yang memecahkan misteri saung angker, menyebar dengan cepat. Penduduk desa yang awalnya takut kini mulai mengerti. Saung di tengah sawah bukanlah tempat kutukan, melainkan saksi bisu dari kesetiaan seorang kakek yang melindungi ilmu dan keluarganya. Ratih dengan dukungan Pak Karto dan Sastro akhirnya berani kembali ke desa Sidoarung. Ia tidak kembali tinggal di sekitar saung, tetapi mendirikan rumah kecil di pinggir desa. Dengan ilmu yang ia warisi dari kitab ayahnya, ia mulai mempraktikkan pengobatan tradisional dan spiritual untuk membantu warga desa, sama seperti yang dilakukan ayahnya. Ia menggunakan ilmunya hanya untuk kebaikan, sesuai dengan pesan kakek Semanu. Saung tua di tengah sawah tetap berdiri. Namun setelah kebenaran terungkap, aura mencekamnya perlahan memudar. Para petani mulai berani menggarap sawah yang dulunya kosong. Mereka tidak lagi takut karena mereka tahu bahwa arwah kakek Semanu kini beristirahat dengan damai. Bisikan yang Sastro dengar pada malam pertamanya tak lagi muncul. Hanya ada keheningan sawah yang damai. Sastro melanjutkan pekerjaannya sebagai guru.
Ia tidak hanya mengajar membaca dan menulis, tetapi juga mengajarkan tentang pentingnya berpikir kritis, mencari kebenaran, dan tidak mudah terperangkap oleh tahayul yang hanya didasarkan pada rasa takut. Ia berhasil membuat warga desa percaya pada logika tanpa menghilangkan rasa hormat mereka terhadap hal-hal yang tidak kasat mata. Beberapa tahun kemudian, Sastro menikah dengan seorang gadis desa setempat dan memutuskan untuk menetap. Ia sering mengunjungi Ratih untuk belajar tentang warisan pengobatan tradisional, menjadi jembatan antara pengetahuan modern dan kearifan lokal. Misteri saung di tengah sawah, saksi bisu terpecahkan. Keberanian dan niat murni Sastro telah membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati bagi desa Sidoarung. Saung itu kini menjadi pengingat abadi tentang kekuatan ilmu pengetahuan, kebeningan niat, dan kemenangan kebenaran atas ketamakan.